Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita merayakan peringatan Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Kembali kita berbicara soal hati. Kemarin kita berbicara soal hati Yesus yang Maha Kudus. Sekarang kita berbicara soal hati tak bernoda Santa Perawan Maria, Ibu Yesus. Yesus mengajar kita demikian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kalau hidup kita syarat dengan hal-hal duniawi, maka di situ juga hati kita akan berada. Bukan berarti Yesus menolak harta duniawi, maka kemudian Yesus berkata, maka pikirkanlah bukan hanya perkara-perkara duniawi, tetapi juga perkara-perkara surgawi. Maka mari kita belajar bagaimana Maria memikirkan perkara-perkara surgawi dan juga perkara-perkara duniawi. Dari hati Maria yang tak bernoda kita belajar untuk memiliki hati yang bebas, hati yang gembira, hati yang damai, yang terlepas dari rasa dengki, kemarahan, kekecewaan yang berujung pada keputusasaan. Mari kita lihat pengalaman Maria melalui Injil Lukas bab 1 ayat 41 sampai dengan 51. Injil ini mengisahkan Yesus yang tertinggal di Bait Allah ketika rombongan orang tuanya melakukan ziarah tahunan ke Yerusalem dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah. Saat itu umur Yesus sudah 12 tahun, maka ia memenuhi syarat untuk diajak berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Tetapi apa yang terjadi ketika Hari Raya Paskah sudah selesai dirayakan? Yesus tinggal di Bait Allah. Dan orang tuanya 1 hari perjalanan pulang ke Nazaret. Dan ketika di tengah jalan mereka tidak menemui Yesus, maka mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan Yesus sedang berbicara dengan para alim ulama di Bait Allah. Lalu bagaimana kejadian selanjutnya ketika Maria dan Yusuf menemukan Yesus di dalam Bait Allah? Mari kita baca sepenggal Injil hari ini. Dari Lukas bab 2, kita ambil saja ayat 48 sampai 51. Dan ketika orang tuanya melihat dia, yaitu Yusuf dan Maria, melihat Yesus, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka, yaitu Maria dan Yusuf, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, yaitu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kata perkara ini menjadi penting dalam pembicaraan soal hati. Pikirkanlah bukan hanya perkara-perkara duniawi, tetapi juga perkara-perkara surgawi. Apa yang disimpan, apa yang ada dalam hati Maria dengan perkara-perkara ketika Yesus tertinggal di Bait Allah. Rupanya Maria tidak menyimpan perkara kekecewaan ketika Yesus berkata kepada ibunya, Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dia tidak menyimpan kecemasan ketika Yesus itu tertinggal di Bait Allah.
Yang ia simpan adalah kata-kata surgawi. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dengan kata-kata ini seolah-olah Maria diminta untuk flashback kembali dalam sejarah kelahiran anaknya. Bukankah anaknya itu lahir dalam warta malaikat yang kemudian ia simpan? Bukankah banyak kejadian-kejadian di dalam peristiwa kelahiran itu, kedatangan tiga raja menunjukkan keagungan dan keahilan anaknya? Maka sebetulnya Maria tidak memperkarakan kecewa, cemas, bukan itu. Maria seolah-olah flashback kembali untuk melihat perkara-perkara surgawi. Maka kemudian tidak mengherankan ketika Maria ada di bawah kayu salib, dia tidak menyimpan perkara-perkara kecemasan, ketakutan, tetapi dia menyimpan perkara-perkara surgawi. Maka saudara-saudari, mari kita jujur dengan diri sendiri. Apakah hati kita sering menyimpan kekecewaan, kemarahan, atau kebencian? Jujur, saya ya. Bagaimana dengan Anda? Atau kita juga berusaha untuk sekuat tenaga menyimpan perkara-perkara surgawi, kasih, kesetiaan, pengampunan, dan damai? Maka mari kita bersama-sama memikirkan bukan hanya perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara surgawi, supaya kita dibebaskan dari kekecewaan, kemarahan, kebencian. Perkara-perkara surgawi adalah bagian dari apa yang harus kita perhitungkan dalam dunia sekarang ini. Shalom untuk Anda semua.